bersama saya dan Hai. Vincent van Gogh adalah seorang pelukis post-impresionis yang karyanya terkenal sepanjang masa berkat perpaduan keindahan, emosi, warna, dan penderitaan hidup ke dalam sebuah lukisan yang magis. Van Gogh adalah seorang yang miskin dan mengalami gangguan kejiwaan yang sepanjang hidupnya hampir tidak ada yang mengenal Van Gogh. Kalau ia tak terkenal sepanjang hidupnya, bagaimana bisa Van Gogh bisa sangat terkenal seperti sekarang? Well, untuk mendapatkan jawaban, pertama kita mesti tahu sejarah hidup Van Gogh. Van Gogh lahir pada 30 Maret tahun 1853 di Groot-Zundert, Belanda. Ia adalah anak seorang pastor dan ibunya seorang seniman amatiran. Pada saat usianya menginjak 15 tahun, keluarga Van Gogh diterpa masalah finansial yang membuat Van Gogh harus putus sekolah dan mesti bekerja. Ia kemudian bekerja di sebuah dealer seni di Den Haag, Belanda. Kemudian pada tahun 1873, Van Gogh dipindahkan ke galeri seni di Grupil, London, Inggris. Di sana ia jatuh cinta dengan budaya Inggris. Di saat luang, ia selalu menyempatkan untuk berkunjung ke galeri seni yang ada di Inggris dan mulai menggemari Charles Dickens. Namun di periode ini, kejiwaan Van Gogh mulai terganggu. Ia mulai membuang semua buku-bukunya, dia mulai sering marah-marah di tempat kerja dan menjadi kurang ramah dengan pelanggan. Atas perubahan sikapnya, Van Gogh pun dipecat. Setelah itu, Van Gogh memilih untuk menjadi lebih religius dan memutuskan untuk menjadi pengkhotbah, namun ia lagi-lagi gagal. Bahkan ia sempat dikeluarkan dari sekolah teologi Amsterdam karena menghina bahasa Latin sebagai dead language of poor people. Dan atas sikapnya, dia dilarang memasuki sekolah tersebut. Menerima kenyataan pahitnya hidup, Van Gogh memutuskan untuk pindah ke Brussels, Belgia saat usianya menginjak 27 tahun. Di sana ia menjadi seniman. Ia mulai belajar secara otodidak dan mulai mempelajari buku-buku seni. Beruntung, Van Gogh punya seorang saudara bernama Theo yang selalu mendukungnya secara moral dan finansial. Di periode ini, Van Gogh menghasilkan masterpiece pertamanya, Potato Eaters. Pada tahun 1888, Van Gogh melanjutkan perkelanaannya. Ia pindah ke Provence, Prancis Tenggara. Di sini ia melukis salah satu masterpiece-nya, Sunflowers. Namun, kondisi kejiwaan Van Gogh masih belum stabil. Saudaranya Theo pun khawatir dengan kondisi Van Gogh dan menugaskan Paul Gauguin untuk mengawasi adiknya, Van Gogh. Tak lama setelah itu, Gauguin dan Van Gogh bertengkar hebat dan pada suatu malam, Gauguin pergi meninggalkan Van Gogh. Van Gogh pun mengikutinya dari belakang dan mengancam Gauguin dengan pisau. Merasa menyesal atas sikapnya, Van Gogh memotong telinganya sendiri dengan pisau itu. Tindakan memotong telinganya sendiri itu menjadi bukti bahwa betapa kejiwaan Van Gogh cukup terganggu. Setelah kejadian itu, ia mulai menderita depresi yang sangat berat dan menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit kejiwaan. Di sini ia menghasilkan sebagian masterpiece-nya. Van Gogh di suatu hari bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri dan meninggal 2 hari setelahnya di usianya yang masih 37 tahun. Panjang hidupnya, hampir tidak ada yang mengenal Van Gogh sebagai seorang seniman yang masyhur. Percayaannya, kalau sepanjang hidup Van Gogh hampir tidak ada yang mengenalnya sebagai seniman, lantas mengapa lukisan Van Gogh bisa sangat terkenal seperti saat ini dan diingat sepanjang masa? Oke, setelah kematiannya, saudaranya Theo dengan penuh semangat dan dedikasi mempromosikan karya Van Gogh. Namun, Theo meninggal 6 bulan setelahnya. Istrinya Theo, Jo van Gogh Bonger, melanjutkan perjuangan. Ia menjual beberapa karya seni Van Gogh dan meminjamkannya ke pameran seni. Jo juga menerbitkan kumpulan surat Van Gogh kepada Theo ke seluruh dunia. Melalui surat itu, kisah hidup Van Gogh mulai memikau banyak orang dan menghebohkan dunia pada saat itu. Terlepas bahwa karyanya memang luar biasa indah, kisah hidup Van Gogh yang ada dalam surat itu menjadi jawaban penting
kenapa lukisan Van Gogh bisa terkenal setelah kepergiannya. Dan Joe adalah sosok hebat di balik terkenalnya Van Gogh. Dengan dedikasinya, Joe berhasil memperkenalkan masterpiece Van Gogh kepada dunia. Van Gogh terus diingat sepanjang zaman karena bagi saya Van Gogh adalah seniman yang luar biasa. Ia melukiskan penderitaan hidup ke dalam karya yang menakjubkan. Mungkin mudah untuk menggambarkan penderitaan, tetapi menggabungkan passion, penderitaan hidup dan sukacita dan kebesaran dunia ini belum ada yang melakukan sebelumnya. Mungkin tidak akan pernah untuk selamanya. Bagi saya, Van Gogh tidak hanya seniman terbaik yang pernah ada, tetapi juga salah satu manusia terbaik yang pernah hidup. Selamat jalan Van Gogh. Di sini semua orang mencintaimu. Okay, thank you guys for watching. See you later.